Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Kurniawan, mahasiswa semester 3 Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Syekh Yusuf, Kota Tangerang. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan jawaban saya perihal ujian tengah semester dengan mata kuliah Komunikasi Lintas Budaya. Oke, kita masuk pada pertanyaan yang pertama. Apa yang Anda pahami tentang komunikasi lintas budaya? Jelaskan. Berarti di sini yang Anda pahami atau dari perspektif saya sendiri. Jawaban saya adalah komunikasi lintas budaya adalah interaksi antar dua orang atau lebih yang memiliki latar belakang suku, kultur, dan budaya yang berbeda. Yang kedua, apa yang Anda pahami tentang sejarah? Bagaimana kaitannya dengan kebudayaan? Jelaskan. Lagi-lagi di sini dosen saya meminta perspektif saya tentang memahami apa itu sejarah. Jawaban saya adalah sejarah adalah rekam jejak atau catatan masa lalu yang terjadi dalam peradaban dunia tentang pergeseran zaman dari masa ke masa. Sedangkan kaitannya dan kebudayaan adalah kebiasaan dari masa lalu yang melekat hingga saat ini. Yang ketiga, jelaskan bagaimana agama Islam memandang kematian dan kaitannya dengan perilaku kebudayaan. Jawaban saya adalah agama Islam bersumber dari Allah, sedangkan kebudayaan bersumber dari manusia. Memang keduanya tidak saling berkaitan, tetapi bukan berarti keduanya terpisah sama sekali. Sesungguhnya, kubur itu awal persinggahan dari persinggahan-persinggahan akhirat. Barang siapa yang selamat darinya, maka yang sesudahnya lebih mudah darinya. Barang siapa yang tidak selamat darinya, maka yang sesudah lebih sukar darinya. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dr. Musa bin Fatullah Harun dalam bukunya Perjalanan Rabbani menjelaskan, kematian merupakan pindahnya roh dari jasad, bukan berakhirnya kehidupan. Jika mengikuti kaidah Islam, orang yang sudah meninggal hanya perlu dibersihkan atau dimandikan, dikafankan, disolatkan, lalu dikuburkan. Tetapi dalam umat Islam di Indonesia, setelah kematian biasanya keluarga dari yang ditinggalkan melakukan tahlilan hari ketiga, hari ke-7, hari ke-40, sampai hari ke-100. Bukan tanpa alasan. Hal ini bertujuan untuk mendoakan beliau agar dosa-dosa diampuni dan semua amal ibadahnya diterima. Yang keempat, pertanyaan yang keempat adalah, identitas memiliki sisi gelapnya. Salah satunya ialah rasisme. Jelaskan apa yang dimaksud dengan rasisme beserta contohnya. Jawaban saya adalah, rasisme adalah suatu sistem kepercayaan atau doktrin yang menyatakan bahwa perbedaan biologis yang melekat pada ras menentukan pencapaian budaya atau individu, bahwa suatu ras tertentu lebih superior dan memiliki hak untuk mengatur ras yang lainnya. Contohnya, seringkali kita memanggil teman kita yang memiliki kulit lebih hitam dengan sebutan hitam. Itu saja sudah menjadi contoh kecil kasus rasisme yang telah kita perbuat. Pertanyaan yang terakhir adalah, salah satu tujuan komunikasi lintas budaya ialah mengurangi tingkat ketidakpastian. Menurut Anda, bagaimana cara mengatasi ketidakpastian dalam suatu interaksi individu yang berbeda budaya? Jelaskan contohnya. Jawaban saya adalah, cara mengatasi ketidakpastian dalam suatu interaksi individu yang berbeda budaya antara lain. 1. Berani berbicara. Seringkali karena adanya perbedaan budaya, terutama bahasa, membuat beberapa orang justru tidak berani untuk berbicara dengan orang lain. Padahal sikap yang tertutup seperti inilah yang semakin memperbesar ketidakpastian dalam komunikasi antar budaya. Contohnya, beranikan diri untuk tetap berkomunikasi meskipun terdapat banyak perbedaan akan membuat diri kita menjadi lebih terbuka dan ramah bagi orang lain sehingga tidak ada lagi kejenggahan dalam berkomunikasi. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, menggunakan bahasa isyarat. Salah satu kesulitan dalam berkomunikasi antar budaya adalah perbedaan bahasa. Perbedaan bahasa seringkali menjadi batu sandungan terbesar untuk saling berkomunikasi. Namun, hal ini dapat dikurangi dengan menggunakan beberapa bahasa isyarat dengan bahasa tubuh. Contohnya, menggunakan bahasa isyarat atau bahasa tubuh, maka lawan bicara akan langsung dapat mengerti apa yang Anda katakan. Misalnya saja, Anda ingin mengatakan minum. Anda bisa melakukan gerakan seperti orang sedang minum. Yang terakhir adalah, perhatikan ekspresi lawan bicara. Jika masih mengalami kesulitan untuk berkomunikasi dengan orang lain, Anda sebaiknya memperhatikan ekspresi dari lawan bicara Anda. Ekspresi biasanya menunjukkan sesuatu yang diinginkan. Contohnya, memperhatikan wajah lawan bicara saat berbicara adalah salah satu adab dalam berbicara yang wajib dilakukan untuk menghargai lawan bicara Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.